Nah, nanti saya kirimkan juga link untuk rekamannya ya. Nah, jadi kita mulai dengan operator and observable. Ya kan? Kalian kan selama ini berarti yang udah kalian pelajari adalah kenapa muncul kimia kuantum. Benar nggak? Ya kan? Dengan Bu Junifa kan setidaknya itu yang kalian pelajari. Kenapa fisika klasik itu udah nggak berlaku gitu ya. Maksudnya ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh fisika klasik. Nah, itu makanya kalian pelajari kemarin apa? Planck, ya kan? Kalian pelajari juga Heisenberg, the uncertainty principle of Heisenberg. Eh, nah, sekarang kita masuk ke konsep dari kimia kuantumnya, yaitu operator and observable. Nah, jadi saya kasih saran ke kalian. Jadi kita ini kimia kuantum ini sebenarnya kita seperti mempelajari bahasa baru, ya. Nah, kalau mengerti bahasa baru berarti terminologinya harus kalian pahami. Nah, begitu kalian pahami terminologinya, pasti kalian bisa mengerti. Nah, nanti kan eh, di akhir perkuliahan ini saya akan kirimkan latihan-latihan untuk kalian kerjakan supaya eh, kalian bisa mengerti, makin mengerti. Oke? Nah, jadi sekarang kalau kita belajar operator and observable, kita mulai dengan fungsi gelombang. Bagaimana lambang fungsi gelombang itu? Psi, kan? Psi. Ada psi yang besar, ada psi yang kecil. Nah, di fungsi gelombang itu kita bisa mendapatkan informasi tentang sifat dari suatu partikel, ya. Jadi misalnya lokasinya, kalau lokasi X, ya, berarti X titik, nah, itulah operatornya. Nah, lalu lalu momentum. Nah, momentum itu apa? Berarti ada rumusnya lagi momentum. Nah, jadi ini adalah fungsi gelombang. Oke? Ini mau kalian catat atau gimana? Mau dicatat atau bagaimana? Catat nih. Nah, coba dicatat dulu. Catat dulu, ya. Memang kalau kelas saya pasti catatan kalian banyak ya. Kalau kelas dengan saya pasti catatan banyak, tapi nggak apa-apa kan? Disitulah kita belajar. Nah, sambil mencatat, kalian sambil belajar, oke? Oke, selesai ya. Nah, jadi sekarang kita masuk bagaimana operator itu. Operator itu selalu lambangnya dia pakai topi gini. Nah, ini berarti H head. Nah, topi kan dalam bahasa Inggrisnya head ya. Jadi H head. Nah, H yang ada topinya itu artinya operator Hamiltonian. Nah, jadi H hat terhadap fungsi. Nah, ini fungsi gelombang. Ingat ya, kalau psi ini adalah fungsi gelombang. Nah, kalau kita mau menentukan suatu eigenvalue, nah E ini adalah eigenvalue, artinya kalau kita punya suatu fungsi, kita lakukan operator ini pada fungsi ini, hasilnya sama dengan konstanta dikali fungsi tersebut. Ya, E ini adalah konstanta. Oke. Nah, sekarang kita bandingkan dengan persamaan Schrodinger. Nah, persamaan Schrodinger ini adalah persamaan dua. Nah, ini dia negatif H bar pangkat 2 per 2M turunan kedua dari fungsi gelombang terhadap X, nah, ditambah Vx psi sama dengan E dikali psi. Jadi sebenarnya persamaan Schrodinger itu adalah contoh dari eigenfunction.
Eigenvalue dengan eigenfunction. Jadi eigenvalue-nya itu adalah konstantanya. Fungsinya itu adalah fungsi gelombangnya. Nah, ini kita berbicara masih fungsi gelombang yang masih persamaan Schrödinger yang satu dimensi. Nah, coba kalian pelajari pelan-pelan, nanti akan ada contohnya supaya kalian mengerti, oke? Sudah? Selesai dicatat? Sudah ya. Nah, jadi sekarang kita lihat persamaan dua ini. Persamaan dua yang ini tadi kita lihat, kita amati. Jadi dari persamaan dua ini kita tahu operator Hamiltonian, H hat ini kita sebut juga sebagai operator Hamiltonian, nya sama dengan negatif H bar pangkat 2 per 2M. H bar itu apa? Ada yang tahu? H bar sama dengan apa? H bar itu apa? Ini kan H bar. Ini H, H juga. Tapi dia dicoret. H coret. Jadi H bar. H bar itu sama dengan apa? Sama dengan H dibagi 2 pi. 2 pi. H itu apa? Konstanta Planck. Nah, jadi H bar ini adalah H konstanta Planck dibagi 2 pi. Ya. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini berarti operator Hamiltoniannya adalah negatif H bar pangkat 2 per 2M turunan kedua dari fungsi gelombang ditambah Vx. Nah, jadi berarti kalau kita punya sinus X gitu misalnya, sebab fungsi gelombangnya. Berarti kalau kita mau melihat, kita aplikasikan operator Hamiltoniannya, berarti kita turunkan 2 kali si sinus X-nya, kita kalikan negatif H bar kuadrat per 2M, baru kita tambahkan Vx. Nah, itu adalah makna dari si operator Hamiltonian. Ya. Jadi inilah operator Hamiltoniannya. Nah, makanya tadi saya bilang bahwa kalau kita belajar kimia kuantum ini seperti kita belajar bahasa baru. Nah, apa itu operator? Nah, kita mulai dari lambangnya. Operator itu adalah eh, sesuatu yang kita kasih topi gini. Nah, dan ada maknanya. Operator itu sama seperti penjumlahan. Tapi dia ini penjumlahan dalam kimia kuantum. Ya, oke. Selesai? Dicatat? Udah ya. Nah, lalu berarti ini penjelasannya. Habar ini kita biasa sebut sebagai H hat. Nah, ini merupakan ekspresi operator. Nah, atau operator ini adalah operasi matematika yang kita lakukan pada suatu fungsi. Nah, berarti artinya tadi apa? Kita lakukan, kita ambil turunan kedua dari fungsi gelombang. Nah, saya sudah bikin contoh tadi kan. Misalnya fungsi gelombangnya sama dengan sinus X. Nah, kalau kita mau buat H-barnya, bukan H-bar, operator Hamiltoniannya, H-hatnya, berarti kita turunkan 2 kali dulu si sinus X, lalu kita kalikan negatif H-bar kuadrat per 2M, lalu kita tambahkan dengan Vx. Itu adalah makna operator Hamiltonian. Nah, apakah langsung si sinus X itu adalah fungsi eigen? Belum tentu, ya. Sekarang turunan keduanya itu apakah dia sama dengan konstanta dikali dengan si sinus X juga atau bukan? Nah, itu maknanya si fungsi eigen.
Kira-kira turunan kedua sinus X apa? Turunan kedua sinus X apa? Turunan pertamanya apa? Turunan pertama sinus X. Ayo coba ingat-ingat lagi. Apa turunan pertama sinus X? Hah? Apa turunan pertamanya? Ayo ada Google kan? Kalian kan punya Google. Coba lihat di Google. Apa turunan pertama sinus X? Lalu apa turunan lagi tuh? X-Men. Hah? Apa? Cos X-Men. Cos X. Nah, lalu kita turunkan lagi dia dengan eh, sin turunannya si cos X itu apa? Negatif sinus Sin. X. Nah, jadi ada kemungkinan sinus X itu adalah fungsi eigen ya. Kenapa? Karena kan turunannya lagi kan sama dengan dia kan operator Hamiltonian itu kan mencari turunan kedua. Nah, turunan kedua dari sinus X kan negatif sinus X. Nah, artinya kan fungsi itu sendiri dikalikan dengan konstanta. Nah, dalam hal ini konstantanya apa? Negatif satu. Nah, jadi berarti di sini kita bisa lihat sinus X untuk operator Hamiltonian adalah fungsi eigen. Apa eigen value-nya? Nah, eigen value-nya itu adalah eh, H bar kuadrat per 2M. Karena kan tadi kita kalikan lagi dengan H bar kuadrat per 2M. Ya, kita kalikan dengan apa? Negatif H bar kuadrat per 2M. Nah, itu maknanya. Jadi, maknanya itu fungsi eigen dengan fungsi yang bukan eigen adalah kalau fungsi eigen itu kita lakukan operator, hasilnya adalah fungsi tersebut dikalikan dengan konstanta. Nah, konstantanya itu adalah kita sebut sebagai nilai eigen. Nah, kalau fungsinya sama setelah kita lakukan operator, nah, artinya fungsi tersebut adalah fungsi eigen. Ya. Nah, jadi sebenarnya makanya eh, kita seperti saya ulangi lagi, kimia kuantum itu seperti kita belajar bahasa yang baru. Nah, jadi artinya kalian harus mengerti terminologinya. Nah, kalian selama ini pasti bingung apa itu fungsi eigen, apa itu nilai eigen karena kalian belum tahu. Apa definisinya? Definisinya itu tadi setelah kita lakukan operator, aplikasikan operator, hasilnya adalah fungsi tersebut dikalikan dengan konstanta. Nah, jadi berarti di sini si operator, si H ini penting dalam mekanika kuantum. Kenapa? Karena perhitungan mekanika kuantum kalau kita tidak punya fungsi eigen sangat-sangat rumit. Ya, jadi kalau misalnya beda lagi nanti setelah kita lakukan operator, nah itu membingungkan. Makanya operator ini perannya penting dalam mekanika kuantum. Nah, si operator operator Hamiltonian ini dikembangkan oleh William Hamilton. Nah, William Hamilton ini sebenarnya matematikawan. Jadi artinya dia bukan seorang kemis ya, bukan seorang fisis, tapi seorang matematikawan. Jadi makanya pelajaran kimia kuantum ini cukup berat di matematika. Ya, cukup berat di matematika. Jadi saya kasih warning ke kalian ya. Oke. Nah, jadi kalau dari operator Hamiltonian itu yang persamaan berapa tadi? Persamaan 2 apa persamaan 3? Itu sebenarnya menyatakan definisi energi. Nah, energi itu sama dengan energi potensial ditambahkan energi kinetik. Ya. Nah, jadi yang negatif Habar negatif H bar kuadrat per 2M turunan kedua dari fungsi gelombang itu adalah menyatakan energi kinetik. Sementara eh, eh, Vx ya, Vx kan ada tadi Vx eh, fungsi gelombang
Nah, itu adalah energi potensial. Saya lihat, tunjukkan lagi ke kalian. Ini, ini kan ada persamaan dua ini tadi kan. Ini menyatakan energi kinetik, nah, yang ini menyatakan energi potensial. Makanya di sini sama dengan energi, ya. Jadi energi itu adalah energi kinetik ditambahkan energi potensial, ya. Kalian bisa catat gitu di catatan kalian tambahin bahwa dalam dalam persamaan dua itu yang sebelah kiri, ya, itu adalah energi kinetik ditambah energi potensial. Nah, jadi berarti suku pertamanya itu kalau kita lakukan operator matematika akan memberikan nilai energi kinetik. Nah, sementara si Vx ya berarti yang suku kedua, nah, itu akan menghasilkan energi potensial. Nah, jadi berapa hasil perhitungan Vx itu adalah energi potensial. Oke, selesai nih? Dicatat? Selesai, selesai, Mem. Oke. Nah, jadi berarti ini intinya apa? Kalau kita punya fungsi, kita aplikasikan operator, nah, kita dapat fungsi baru. Nah, fungsi baru ini akan menjadi fungsi eigen. Si fungsi ini fungsi eigen kalau ternyata si fungsi baru ini merupakan fungsi yang original kita kalikan dengan konstanta. Nah, jadi artinya hasil operator itu fungsi baru, tapi fungsi baru yang ini merupakan fungsi original dikalikan konstanta. Itu baru definisi fungsi eigen, ya. Definisi dari fungsi eigen. Oke. Nah, jadi jangan kalian memulai kuliah ini dengan misalnya, aduh, aku nggak akan bisa aku ini. Nggak, jangan gitu. Nah, pelan-pelan, pelan-pelan dipelajari. Nah, semua orang kalau melihat kimia kuantum pasti ketakutan ya, pasti bingung gimana ini. Tapi kalau dipelajari pelan-pelan, malah bisa jadi sesuatu yang menarik ya. Nah, jadi jangan langsung bilang, oh nggak akan bisa ini nggak akan bisa. Pasti bisa kalau dipelajari, kalau kita belajar, ya. Selesai ini? Izin, Mem. Izin, Ya. Mem. Hmm? Boleh kasih satu contoh nggak, Mem? Nanti saya kasih contoh. Kita selesaikan dulu satu-satu ya, Irfan. Nah, jangan langsung contohnya apa. Nanti sabar dulu, sabar, oke? Nah, saya kasihkan teori. Nah, nanti kan saya bilang saya akan kirimkan latihan-latihan soal yang bisa kalian kerjakan ya. Oke? Nah, ini berarti kan, apa tadi saya bilang? Kalau si fungsi baru itu adalah fungsi yang asli dikalikan dengan konstanta. Ya. Nah, jadi berarti apakah semua fungsi eigen? Tidak. Nanti kalian lihat kan, ada suatu fungsi kita aplikasikan operator. Nah, ternyata hasilnya adalah fungsi baru yang bukan merupakan fungsi asli dikalikan konstanta. Nah, jadi nanti bisa contoh-contohnya apakah ini kalian mentes, apakah ini fungsi eigen apa enggak. Mentesnya bagaimana? Berarti kalian lakukan operator pada fungsi tersebut. Ya, apakah dia turunan kedua, apakah turunan pertama? Nah, saya tanyalah sekarang. Misalnya operatornya adalah turunan pertama, ya kan? Turunan pertama. Operator itu kan bukan hanya Hamiltonian, banyak operator. Nah, salah satu contoh operator adalah Hamiltonian tadi. Nah, tapi saya bilang sekarang, operatornya adalah turunan pertama, berarti turun d psi per dx. Nah, itu operatornya, ya. Nah, fungsinya misalnya cos x. Jadi turunan pertama dari cos x itu apa? Turunan pertama dari cos x. Min sin X. Min sin x. Min sin x sama nggak dengan cos x?
Min sin X sama nggak dengan cos X? Nggak sama lah ya, nggak sama kan? Satu cos X, satu min sin X nggak sama. Artinya apa? Artinya berarti cos X itu bukan fungsi eigen untuk operator turunan pertama. Nah, tapi kalau kita bilang operatornya turunan kedua. Nah, jadi kita punya cos X. Apa turunan kedua dari cos X? Turunan kedua dari cos X apa? Turunan pertamanya tadi negatif sin X. Nah, turunan negatif sin X apa? Cos X, ma'am. Negatif cos Min X. Negatif cos X atau cos X? Negatif Negatif cos X. X, Nah, ma'am. negatif cos X kan? Nah, berarti fungsi aslinya adalah cos X. Nah, turunan keduanya adalah negatif cos X. Berarti fungsi originalnya muncul lagi kan? Setelah kita operasikan si turunan kedua. Nah, ada konstanta. Konstantanya negatif satu. Benar nggak? Nah, jadi artinya di situ si cos X ini merupakan fungsi eigen untuk operator turunan kedua. Nah, tapi dia bukan fungsi eigen untuk operator turunan pertama. Jadi artinya si fungsi eigen ini bukan berarti dia untuk semua kondisi dia fungsi eigen. Tergantung dengan operatornya. Ya. Nah, berarti kalau di situ eigen value-nya berapa? Negatif satu ya. Karena kan tadi saya bilang kan eh, operator dikalikan fungsi itu sama dengan fungsi baru. Nah, kalau dia fungsi eigen, nah dia itu si fungsi barunya itu dikalikan konstanta. Nah, konstantanya itu yang kita sebut sebagai eigen value. Nah, ya, jadi jangan kalian generalisasi, oh berarti cos X itu selalu fungsi eigen. Belum tentu. Dia tergantung pada fungsinya. Pokoknya intinya fungsi eigen itu kalau kita lakukan operator, nah dia sama dengan fungsi baru, dan fungsi baru itu adalah fungsi yang original dikalikan konstanta. Jadi fungsi originalnya harus muncul lalu dikalikan konstanta. Ya. Nah, itu adalah definisi fungsi eigen dan nilai eigen. Berarti artinya tidak dalam semua kondisi suatu fungsi itu adalah fungsi eigen. Dia bergantung kepada operatornya, ya. Oke. Sudah ngerti ya Irfan? Udah saya buat contohnya ya. Oke. Nah, jadi di sini berarti operator ya fungsi kita aplikasikan operator. Nah, ini sama dengan fungsi yang sama dikalikan faktor konstan. Nah, faktor konstan ini yang kita sebut sebagai nilai eigen. Nah, fungsinya ini kalau kita dapat fungsi yang sama, kita sebut sebagai fungsi eigen. Oke. Coba kalian apakan lagi biar saya juga jangan terlalu cepat nanti kalian. Sampai di sini udah ngerti belum definisi operator? Operator itu bisa apa aja ya? Nah, bisa operator Hamiltonian, nah, bisa nanti operator momentum. Jadi macam-macam dia operator. Dan fungsi itu jika untuk satu operator dia fungsi eigen, bisa aja dia untuk operator yang berbeda dia bukan fungsi eigen. Oke, selesai nih? Udah selesai dicatat? Mem, izin, Mem. Hmm. Tadi kan Mem bilang kan tadi kan turunan dari cos X kan yang kedua kan min cos X kan, Mem. Terus tadi Heeh. kan Mem bilang kan kalau misalnya agennya itu minus satu, itu minus satu gimana Mem carinya? Lo kan fungsi originalnya apa tadi? Cos X. Setelah kita aplikasikan operator turunan kedua, jadinya fungsi barunya apa? Min cos X, Mem. Nah, Mem. berarti minus satu itu artinya dia konstantanya kan? Karena kan fungsi originalnya cos X, bukan negatif cos X. Nah, jadi berarti nilai eigennya adalah negatif satu. Fungsi eigennya apa?
fungsi eigennya adalah cos X untuk operator turunan kedua. Nah, tapi si cos X ini bukan fungsi eigen ketika dia operatornya turunan pertama. Nah, itu ya. Dari situ nilai eigennya -1. Karena fungsi awalnya adalah cos X. Fungsi barunya adalah negatif cos X. Jadi berarti -1 itu adalah faktor konstannya. Ya, oke? Udah ya, udah jelas ya? Udah ya? Sudah, Mem. Oke. Nah, jadi ini saya ulang-ulang terus. Jadi fungsi dikalikan dengan konstanta. Nah, jadi berarti kan ada operator yang diaplikasikan pada fungsi, dihasilkan fungsi yang sama dikalikan dengan konstanta. Konstanta itu kita sebut sebagai nilai eigen value, sementara fungsinya yang yang sama itu kita sebut sebagai fungsi eigen. Ya, nah itu dia eh, definisi dari eigenvalue equation. Oke, eigenvalue and eigenfunction. Oke. Nah, nah sekarang biasanya gini. Misalnya kita punya omega, ya. Omega besar ini kan huruf omega besar kalau ada headnya di atas, ya. Ini kan head nggak kelihatan. Nah, ini kita sebut sebagai operator. Nah, lalu kalau omega kecil, nah ini omega kecil, huruf kecil, ya. Nah, ini adalah faktor konstanta atau kita sebut sebagai nilai eigen. Jadi secara umum persamaan eigenvalue itu adalah ini. Operator akan diaplikasikan kepada fungsi gelombang, dia sama dengan nilai eigen yang dikalikan dengan fungsi eigen. Nah, jadi harus fungsinya ini sama setelah kita aplikasikan operator. Ya, coba dicatat dulu ya supaya semakin mengerti. Dah, selesai ya? Selesai kan? Nah ya, Belum. belum? Oke, coba. Pelan-pelan, nggak apa-apa. Kita pelan-pelan juga nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa mengerti ya. Tapi sejauh ini kalian udah mengerti kan? Maksudnya apa itu nilai eigen, apa itu fungsi eigen, apa itu operator, sudah mengerti belum? Sudah, Mem. Udah ya? Oke. Sudah? Selesai nih? Belum, Mem. Ntar, Mem. Oh, belum. Yang perkuliahan hari Jumat kira-kira bisa kita majukan atau gimana? Majukan ke jam 13.50 bisa nggak? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Ada kuliah juga kalian? Eh, Kami, Biasanya Mem, hari Jumat. kemarin sama Bu Junifa dimajukan, Mem. Dimajukan ke jam berapa? Jam 8 pagi, Mem. Oh, kalau jam 8 pagi kalian bisa? Bisa, Mem.
Bisa? Nggak bisa, Mem. Nggak bisa? Oh, Oh hai. iya, Nisa nggak bisa, Mem. Maaf, Kak. Oh, nggak bisa ya. Hmm, berarti gini aja lah kita buat ya. Kalau misalnya ya udah kita tetap aja. Kalau nanti gimana kita buat Zoom ya. Kadang kesorean itu ya. Heeh, sorean sekali. Kemungkinan Jumat itu udah pasti kita Zoom ya. Nah, tapi kalau hari Selasa nanti ada juga luringnya. Oke? Karena saya kalau jam segitu udah macet di jalan pulang ke rumah. Jadi saya agak males kalau pulang-pulang sore. Oke? Nggak apa-apa. Oke? Kalau Zoom gini pun kalian mengerti nggak? Mengerti nggak kalau kalian melalui Zoom gini? Ngerti, Mem. Oke, Mengerti? Mem. Oke. Mungkin, Mem, sebelumnya kalau misalnya nanti saya di hari lain, Di apa? Hari lain. Ini yang ngomong siapa? Nisa. Mem, Siapa yang ngomong? Rosa, Mem. Oh, Rosa. Jaringannya, Kenapa Rosa? iya, Mem. Eh, Kalau hari lain misalnya nanti maksudnya saya coba di hari lain belum belum tahu juga sih, Mem, nanti, Mem, ruangan yang tersedia. hari lain eh, hari lain gitu ya. Hari lain jam berapa? Hari lain belum tahu kan? Saya juga penuh jadwal saya. Saya Senin sampai Jumat ngajar itu. Nanti udah nggak apa-apa, tetap aja gitu. Habis susah ya. Ya udah nggak apa-apa. Oke, kita lanjut. Nah ini ada persamaan 6, ya kan? Nah Baik, kalau Mem. persamaan 6 ini berlaku, berarti si fungsi eigen itu, fungsi tersebut adalah fungsi eigen dari operator omega. Nah, jadi makanya saya bilang tadi, kalau suatu fungsi, dia bukan fungsi eigen di semua kondisi, enggak. Jadi artinya suatu fungsi dinyatakan fungsi eigen itu bergantung pada operatornya. Nah, jadi saya buat tadi contohnya apa? Cos X. Kalau operatornya turunan pertama, si cos X itu bukan fungsi eigen dari operator turunan pertama. Nah, tapi kalau saya bilang operatornya adalah turunan kedua, nah artinya si cos X itu merupakan fungsi eigen dari operator turunan kedua. Nah, lalu berarti ada nilai eigennya. Apa nilai eigennya tadi? Negatif 1. Ya. Kenapa? Karena fungsi barunya tadi apa? Konstanta dikali fungsi original. Nah, negatif 1 dikali cos X. Nah, jadi artinya negatif 1 itu adalah nilai eigen. Dalam hal ini dilambangkan dengan omega. Omega kecil. Omega besar adalah operator. Oke, ini kalian mau catat atau enggak? Mau catat atau enggak? Ya, Mem. Mau? Oke. Oke? Nah, tadi kan judulnya kita itu kan. Nah, ini nggak usah nih. Ini tadi dari tadi saya udah catat ya. Nah, jadi kan eh, kita misalnya lihat operator Hamiltonian tadi yang persamaan 2. Nah, dia operator Hamiltonian tadi berarti fungsi eigennya adalah psi, sementara nilai eigennya adalah E. Ya, supaya kalian tahu, saya tunjukkan lagi. Nah, memang nggak apa-apa kita berulang-ulang ya.
biar kalian lebih paham. Nah, berarti kan ini eh, ada operator Hamiltonian terhadap fungsi psi. Dia sama dengan E dikali psi. Nah, artinya dalam hal ini, ya kan, psi ini adalah fungsi eigen. Nilai eigennya apa? Nilai eigennya adalah E, energi. Ya. Nah, jadi itu maknanya tadi eh, slide yang nomor 11. Tunggu dulu ya, slide yang ini. Ya. Nah, jadi psi itu adalah fungsi eigen dari operator Hamiltonian. Nah, sementara E itu adalah nilai eigennya. Nah, lihat, jadi kalian perhatikan lagi bersama satu tadi. Oke? Nah, jadi artinya apa? Artinya kalau kita punya persamaan Schrodinger, ya, artinya di persamaan Schrodinger itu kita berusaha mencari yang mana fungsi eigennya dan berapa nilai eigennya untuk apa? Dari apa? Dari operator Hamiltonian. Nah, jadi intinya fungsi eigen itu seperti itu sebenarnya. Kita punya fungsi gelombang, psi. Nah, kita mau mencari tahu apakah si fungsi gelombang itu merupakan fungsi eigen dari operator Hamiltonian. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang si psi tadi, fungsi gelombang tadi fungsi eigen, kita mau mencek apakah ada nilai eigennya. Nah, jadi sebenarnya persamaan Schrodinger itu kalau kita mau bilang oke pecahkan ini persamaan Schrodinger, artinya berarti kita mengaplikasikan operator Hamiltonian ke suatu fungsi gelombang, lalu kita cek apakah fungsi gelombang itu memang fungsi eigen. Selain itu, apakah memang ada nilai eigennya? Oke. Nah, nah, sekarang apakah operator itu hanya operator Hamiltonian? Tidak, ada operator yang lain ya. Nah, intinya apa? Operator itu kita selalu bisa menghasilkan nilai eigen. Nah, nilai eigen itu kita sebut juga sebagai observable yang kita amati, yang kita bisa ukur dari sistem. Nah, jadi selain operator Hamiltonian, kita punya namanya momentum linier. Nah, momentum linier itu juga operator. Atau kita punya momen dipol listrik. Jadi bukan operator itu bukan hanya Hamiltonian, bisa juga momentum linier. Nah, nanti selanjutnya saya akan tunjukkan seperti apa momentum linier itu. Ya. Selesai nih? Catat? Selesai? Sudah? Belum. Belum? Oke, silakan dulu dicatat. Hmm. Hmm. Oke, selesai nih ya. Nah, lalu nih kita berarti untuk setiap operator, ya, kalau kita dapat
eh, dia fungsi eigen, berarti ada nilai eigennya. Nah, nilai eigen ini yang kita sebut sebagai observable, yang kita amati. Nah, jadi kan tadi judulnya apa? Operator and observable. Nah, jadi selalu kalau memang fungsi eigen yang kita dapat, berarti si operator ini akan ada observable-nya. Nah, observable-nya itu adalah nilai eigen. Makanya nilai eigen ini dia konstanta karena dia dianggap sesuatu yang bisa kita ukur. Jadi pengukurnya apa? Pengukurnya adalah operator tersebut, ya. Oke, selesai nih. Nah, jadi observer. Udah? Udah selesai ya? Oke. Nah, sekarang berarti mekanika kuantum. Nah, kalian kan sebelumnya udah belajar kan, kenapa kita belajar mekanika kuantum? Karena banyak di fisika klasik ya, itu tidak bisa dijelaskan. Ya. Nah, jadi sebenarnya mekanika kuantum itu kalau dari segi teorinya, kita akan membuat operator. Nah, jadi mengkonstruk operator. Nah, operator ya kok yang kita konstruk itu harus berkaitan dengan apa yang mau kita amati. Lalu dari hasil penentuan nilai eigen dari operator tersebut, nah kita dapat hasil pengukuran. Hasil pengukuran itu apa? Nilai eigennya. Nah, jadi pada dasarnya mekanika kuantum itu seperti ini. Jadi kalian persamaan Schrödinger itu berarti penyelesaiannya itu ya kalian harus tahu berapa energinya. Kenapa? Energi itu adalah hasil pengukurannya. Operatornya apa? Operator Hamiltonian. Ya, oke. Nah, nah, jadi ini mulai ya. Hmm, ya. Jadi contoh-contohnya ini kalau kita punya operator X, ya, X lalu ada topi ini maknanya adalah X kita kalikan dengan fungsi, ya. Nah, kalau kita punya operator momentum linier, nah ini kan PX baru ada tanda topi. Ini adalah momentum linier namanya. Nah, momentum linier ini sama dengan H bar per I turunan pertama dari fungsi gelombang. Nah, berarti artinya kalau kita punya fungsi, suatu fungsi kita aplikasikan operator, ya, fungsi tersebut masih fungsi original dikali nilai dikali konstanta, fungsi tersebut fungsi eigen. Nah, atau misalnya ketika kita mengaplikasikan operator momentum linier, artinya kita punya fungsi gelombang, kita turunan pertama dari fungsi gelombang tersebut, lalu kita kalikan dengan H bar per I, lalu kita amati fungsinya itu tetap fungsi yang original dikalikan nilai eigen. Nah, itu adalah fungsi eigen. Jadi berarti operator itu bukan hanya Hamiltonian, tapi ada macam-macam. Nah, kita hanya bisa mengamati
hasil pengukuran operator itu kalau yang kita punya adalah fungsi eigen dari operator tersebut. Nah, ya. Jadi hanya bisa diamati kalau yang kita dapat fungsi eigen. Jadi kalau misalnya bukan fungsi eigen yang kita dapat, artinya kita tidak bisa mengamati hasil pengukuran operator tersebut. Oke. Nah, jadi ini hanya penjelasan kalau yang operator X itu artinya kita kalikan X dengan fungsi gelombang kita. Nah, sementara kalau operator momentum linear artinya kita turunkan dulu si fungsi gelombang itu, tapi ingat turunan pertama, nah, lalu kita kalikan dengan H bar per I. Nah, tapi ini khusus untuk operator yang momentum linear yang sejajar dengan X. Ya. Oke, selesai nih ya. Nah, jadi Belum, Mem. oh, belum? Oke, oke, belum. Oke, sorry. Saya permisi sebentar ya. Hmm, selesai nih? Udah? Nah, jadi ini kita coba lihat. Misalnya kita punya energi potensial. Nah, energi potensial ini adalah setengah KF X pangkat 2. Nah, si energi potensial ini sebenarnya dia lebih menggambarkan eh, getaran dalam molekul. Ya, oke. Coba kita lihat di sini. Jadi kalian lihat di sini kan ini energi potensial, ya kan?
Nah, tapi ini kan belum pakai operator ya. Nah, ini masih rumus dari energi potensial. Nah, lalu udah ya, udah selesai nih. Sudah, Mem. Jadi berarti kalau kita jadikan dia energi potensial, eh, di operatornya, ya kan? Nah, dia jadi seperti ini. Vx operator itu sama dengan berarti setengah kf x kuadrat dikalikan fungsi gelombang. Nah, ini adalah eh, definisi dari operator energi energi potensial. Jadi operatornya berarti kan nanti kita disajikan fungsi gelombang. Nah, nyatakan bahwa misalnya lakukan operasi operator Vx pada fungsi gelombang tersebut. Nah, maknanya berarti kita mengkalikan setengah kf x kuadrat terhadap fungsi tersebut. Ya, udah nih ya, udah ya. Oke. Nah, lalu ini contohnya, misalnya kita punya energi kinetik. Nah, energi kinetik itu ternyata momentum linier kita pangkat 2 kan dibagi 2M. Nah, kalau kita mengubah, berarti kan si PX ini itu dia bisa jadi operator, ya kan? Operator. Nah, jadi berarti kita bisa buat operator energi kinetik itu sama dengan operator PX pangkat 2 dibagi 2M. Ya. Oke, selesai nih? Selesai? Nah, jadi berarti di sini kan jadinya eh, operator energi kinetik sama dengan PX pangkat 2 per 2M. Nah, ini sama dengan PX tadi apa? H bar per I, ya kan? Dikali turunan pertama dari fungsi tersebut. Nah, jadi kalau kita pangkat 2 kan jadi H bar pangkat 2 dibagi I pangkat 2 dikali turunan kedua dari fungsi X, ya. Nah, lalu dibagi 2M. Nah, lalu kalau kita sederhanakan, ini kan I pangkat 2 adalah negatif 1, ya kan? Karena I itu adalah akar negatif 1, bilangan kompleks, ingat. Nah, jadi ini sama dengan negatif, negatif ini dari mana? Dari I pangkat 2. Nah, negatif H bar pangkat 2 dibagi 2M, turunan kedua dari fungsi gelombang. Nah, jadi berarti makanya tadi kan Hamiltonian apa? Energi kinetik. Nah, jadi pada dasarnya operator Hamiltonian itu adalah operator energi kinetik ditambahkan operator energi potensial. Ya. Coba kita latihan dulu ya, sebelum kita lanjutkan, supaya kalian mengerti. Selesai nih ya. Coba kita latihan. Sebenarnya kan kalian udah dapat topik ya, topik hamil.
Nah, coba kalian kerjakan ini. Saya kasih waktu berapa menit. Nah, ini kita punya fungsi gelombangnya itu adalah cos X, E pangkat IKX, KX, dan E pangkat negatif AX kuadrat. Nah, jadi operatornya apa? Operatornya adalah turunan kedua. Nah, coba kalian buktikan di antara empat ini mana yang fungsi gelombang, mana yang fungsi eigen, mana yang bukan fungsi eigen. Nah, kalau misalnya dia fungsi eigen, tentukan nilai eigennya. Nah, coba cos KX. Berarti kalian lakukan turunan kedua dari cos KX. Apa turunan kedua dari cos KX? Nah, coba. Apa turunan kedua dari cos KX? Yuk, ada nggak? Ada yang bisa? Saya kasih waktu berapa? 5 menit ya? Turunan kedua dari cos KX apa? Min K kuadrat cos KX, Mem. Min K kuadrat cos KX. Nah, jadi berarti turunan kedua dari cos KX ini ada fungsi baru. Fungsi barunya adalah negatif K kuadrat cos KX, ya kan? Jadi nilai eigennya apa? Di situ. Dia fungsi eigen nggak pertama cos KX? Iya, Mem. Fungsi eigen. Kenapa? Karena kan turunan keduanya ada lagi cos KX-nya kan? Karena fungsi Iya. yang baru itu merupakan fungsi original dikalikan konstanta. Nah, jadi nilai eigennya apa? Minta Kuadrat. kuadrat, Min Mem. K kuadrat. Nah, itu caranya kita menentukan nilai eigen dan fungsi eigen. Nah, sekarang ini ada. Kita punya E pangkat IKX. Apa turunan kedua dari E pangkat IKX? Minus K2 EIKX. Nah, minus K kuadrat E pangkat IKX. Nah, artinya fungsi barunya merupakan fungsi original dikalikan konstanta. Nah, di sini berarti apakah E pangkat IKX adalah fungsi eigen untuk operator turunan kedua? Iya, Mem. Operator. Apa kok nilai eigennya? Minus K kuadrat, Mem. Minus K kuadrat. Oke. Nah, sekarang KX. Apa turunan kedua dari KX? 0, Mem. Oh, Mem. berarti KX apakah dia fungsi eigen atau enggak? Bukan, Mem. Fungsi eigen. Kenapa? Karena nilai eigennya adalah nol. Ya kan? Oh, Berarti kan operator turunan keduanya adalah sama dengan nol dikali KX. Ya kan? Nah, kok 0 dikali KX. Nah, jadi berarti di situ apa? Berarti si KX itu adalah fungsi eigen. Apa nilai eigennya? Nilai eigennya adalah nol. Oke. Nah, yang terakhir, E pangkat negatif AX kuadrat. Apa turunan keduanya?
Apa turunan keduanya? Hah? Minus 2A ditambah 4A kuadrat X kuadrat minus AX kuadrat nih. Jadi rumit lah ya. Kira-kira dia fungsi eigen nggak? Fungsi eigen nggak ini? Bukan fungsi eigen ya, karena dia fungsi barunya itu bukan fungsi yang original dikali konstanta. Jadi berarti dia bukan fungsi eigen. Nah, saya langsung tunjukkan. Yang jawaban yang ini kalian udah jelas kan? Yang ini nggak perlu dicatat kan? Nggak perlu ya. Yang perlu dicatat itu kan yang ini ya. Nah, yang ini. Jadi turunan kedua dari ini adalah ini. Nah, ini berarti bukan apa? Bukan fungsi eigen dari operator turunan kedua. Oke. Nah, coba dicatat. Karena ini yang paling susah tadi kan, turunan keduanya. Nah, jadi intinya di sini apa? Intinya memang kalian untuk mata kuliah dasar kimia kuantum ini, matematika kalian harus kalian kuatkan lagi ya, karena ada nanti integral, ada turunan ya. Mem, izin yang ketiga kenapa bisa disebut fungsi eigen ya, Mem? Kemana yang ketiga ini? Iya, Mem. Karena dia dianggap nol dikali fungsi original. Makanya dia disebutkan Kx ini adalah eh, fungsi eigen. Nah, karena apapun yang dikalikan dengan nol kan eh, nol. Jadi kita bisa asumsikan kalau Kx ini adalah fungsi eigen untuk operator eh, turunan kedua. Ya, hanya karena dia hasilnya nol. Nah, jadi kan apapun yang dikali nol kan dia tetap nol. Nah, jadi makanya Kx ini ya dianggap fungsi eigen. Nah, itu aja dasar pemikirannya ya. Nah, saya pun waktu belajar ini awalnya, "Oh, kenapa ini kok bisa ini fungsi eigen gitu ya. Kan toh turunan keduanya kan jadi nol gitu kan. Nah, ternyata karena dianggap nol itu kan bisa juga nol dikali Kx. Seperti ini saya tuliskan nol dikali Kx kan nol juga. Jadi kita bisa asumsikan si Kx ini adalah fungsi eigen. Oke, Elisa? Sudah? Oke. Sudah, Mem. Nah, sekarang gimana? Udah jelas belum? Nilai eigen, fungsi eigen, operator, sudah jelas belum? Sudah? Oke. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Enggak? Oke, kalau tidak kita sambung hari Jumat ya. Saya tahu ini udah sore ya. Kalian pasti udah lelah, oke? Nah, kita sambung hari Jumat. Hari ini pun sebenarnya kalian sudah banyak ya, banyak yang kalian pelajari. Oke? Oke, sampai jumpa hari Jumat. Tetap sehat. Oke, bye.